Bagaimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Masih tetap semangat kan untuk belajar online? Nah, masih ingat kan dengan saya? Ya benar, saya Novi, mahasiswa PLP di SMA Negeri 1 Driorejo. Nah, adik-adik, pada kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama belajar materi baru, yaitu Stop Bullying, Mari Bersahabat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya bullying? Ya benar sekali, bullying itu memang sudah sering terjadi di sekitar kita. Nah, dampaknya itu akan mempengaruhi orang lain, karena bullying adalah suatu perilaku negatif yang disengaja yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain, baik fisik maupun psikologis, yang dapat menyebabkan stres atau kecemasan berlebih dan tekanan-tekanan lainnya. Adik-adik, bullying itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu apa aja sih, Kak? Nah, bullying secara fisik itu diantaranya adalah kegiatan memukul. Nah, ketika kita atau adik-adik bertemu dengan teman dan memukul baik disengaja ataupun tidak sengaja, itu termasuk bullying, karena memukul itu adalah perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Apalagi sudah ditemukan banyak sekali kasus-kasus bullying yang menyatakan bahwa anak-anak remaja itu sampai patah hidung, patah tulang dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik, karena ketika itu terjadi maka itu akan merugikan orang lain. Kalian pasti tidak mau kan apabila teman kalian merasa dirugikan seperti itu? Selain itu, dalam bullying fisik itu juga ada menendang. Nah, siapa nih di antara kalian yang biasa melakukan itu? Baik itu bercanda ataupun sedang bermain dengan teman-teman kalian. Nah, itu sangat merugikan karena itu juga termasuk dengan bullying ya. Karena itu juga menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Bahkan ada remaja yang apabila telah mengalami kekerasan fisik menolak untuk pergi ke sekolah. Nah, itu sangat merugikan bukan? Yang kedua, ada bullying verbal. Bullying verbal itu tidak melalui kontak fisik ya, tetapi melalui bagaimana seseorang berbicara kepada lawannya atau orang lain, yaitu melalui kata-kata. Nah, bullying verbal ini juga bisa dilakukan baik di media sosial ataupun secara nyata. Nah, apa sih bullying yang secara nyata itu? Bullying verbal secara nyata, contohnya, terkadang tanpa disengaja kalian membiasakan untuk memanggil teman kalian dengan nama orang tuanya. Nah, pemanggilan nama orang tua pada teman kalian itu termasuk ke dalam bullying verbal. Mengapa? Karena itu dapat menyebabkan sakit hati juga atau menyakiti orang lain secara tidak disengaja. Kemudian selain itu apalagi nih, Kak? Nah, bullying verbal itu selain itu juga bisa dilakukan di media sosial. Contohnya seperti ini dan ini. Nah, kata-kata ini walaupun hanya melalui chat juga akan mempengaruhi bagaimana orang itu membaca. Bahkan juga banyak kan ditemui kasus-kasus yang menyatakan bahwa mereka berani untuk bunuh diri akibat dicela atau mendapat komentar buruk di media sosial. Wah, sungguh mengerikan sekali bukan? Nah, untuk itu adik-adik, kalian harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata di media sosial. Apalagi media sosial itu sudah sering sekali atau sudah sangat booming untuk digunakan oleh kalian para remaja. Batasilah penggunaan media sosialnya, jangan sampai merugikan orang lain. Kalian pasti tidak mau kan jika dicap menjadi seorang pembuli di media sosial? Nah, untuk itu, mari hindari kata-kata ya untuk menyakiti orang lain. Bullying secara psikologis atau disebut dengan verbal psikologis. Nah, dalam verbal psikologis ini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu pengucilan dan yang kedua adalah penyebaran fitnah atau rumor yang tidak benar. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada suatu kelompok bermain, dalam kelompok bermain itu terdapat banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang seumuran dengan tujuan yang sama, yaitu seperti suka belanja atau suka makan makanan yang sama, seperti itu. Ketika dalam suatu kelompok itu terdapat salah seorang yang melakukan konflik dengan orang lain, maka teman itu atau orang itu akan secara sengaja
merayu atau menjelek-jelekkan rekannya yang telah berbuat salah tersebut, sehingga temannya itu akan mendapatkan pemikiran buruk dari anggota kelompok yang lain, sehingga mereka atau anggota kelompok yang telah terpengaruh itu memilih untuk tidak kembali berteman dengan dia. Nah, itu disebut pengucilan ya adik-adik. Terus yang kedua adalah fitnah. Nah, fitnah itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, karena orang yang difitnah biasanya akan merasa tertekan ketika orang-orang di sekitarnya sudah mulai membicarakan dia, baik secara positif ataupun negatifnya. Padahal dia tidak mengetahui apa kesalahannya. Fitnah itu menyebabkan kerusakan atau masalah yang luar biasa ketika seorang individu tidak dapat menyelesaikan permasalahan itu baik secara komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Untuk itu, hindarilah memfitnah, apalagi dalam agama Islam mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Oke? Beberapa pertanyaan terkait bullying. Salah satunya adalah, apa sih penyebab dari bullying? Nah, beberapa tokoh menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi perilaku bullying. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seorang individu itu dididik oleh pertama kali sebelum dia masuk ke bangku sekolah. Nah, keluarga yang utuh atau harmonis itu akan mempengaruhi bagaimana seorang individu berperilaku di lingkungan sosialnya. Nah, yang menjadi faktor keluarga atau pendorong seorang menjadi seorang pembuli ataupun korban bullying adalah ketika dalam suatu keluarga mereka sering mengalami konflik-konflik yang dapat menyebabkan mereka tertekan sehingga melampiaskan tekanan itu kepada teman-temannya di sekolah, yaitu dalam bentuk bully yang mereka lakukan baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Yang kedua adalah ketika mereka masuk pada faktor sekolah. Nah, sekolah itu juga menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan seorang remaja itu melakukan bullying atau menjadi korban bullying. Apabila sekolah, baik guru ataupun teman-teman lainnya di sekolah membiarkan perilaku bullying yang dilakukan oleh seseorang atau seorang anak, maka anak tersebut akan mulai terbiasa untuk melakukan bullying kepada orang lain. Awalnya hanya melakukan bullying pada 1 orang, kemudian akan melakukan pada 2 orang, 3 orang, dan menjadikan perilaku bullying itu adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Nah, yang ketiga, faktor ketiga itu adalah teman sebaya, baik teman sebaya di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, teman sebaya seperti yang saya katakan pada video sebelumnya bahwa teman itu menjadi faktor penentu bagaimana seorang individu berperilaku. Biasanya ketika teman sebayanya itu membiasakan atau membudayakan perilaku bullying, maka orang tersebut atau individu tersebut akan belajar bagaimana menjadi seorang pembuli dari teman sebayanya. Untuk itu ya, saya ingatkan kembali, berhati-hatilah mencari teman agar kalian terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang dapat menyebabkan atau merugikan kalian sendiri. Faktor yang keempat adalah karena pengaruh iklan di TV. Nah, siapa sih yang tidak pernah menonton televisi? Atau sekarang lagi booming aplikasi YouTube. Siapa yang tidak pernah menonton YouTube? Nah, iklan-iklan yang disampaikan oleh YouTube maupun televisi juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan bullying. Biasanya ketika mereka mensalahartikan iklan yang dilakukan atau ditampilkan di televisi, maka mereka juga akan mencontohnya dalam kehidupan nyata untuk mengetahui apa sih dampaknya. Padahal mereka tahu bahwa perilaku bullying itu sangat merugikan. Faktor yang terakhir, yang kelima, adalah faktor lingkungan sosial. Biasanya seorang pelaku bullying itu menjadikan faktor sosial sebagai suatu dorongan untuk menjadi seorang bullying. Salah satunya adalah kejadian yaitu seorang remaja yang melakukan pemalakan uang atau penjarahan uang dari temannya. Alasannya karena dia memang membutuhkan uang itu untuk jajan atau membutuhkan uang itu untuk membeli sesuatu yang negatif. Dengan cara dia melakukan bullying secara fisik kepada temannya,
dengan cara memukul, menendang, atau mencekik sehingga temannya itu menyerahkan uang yang dia miliki untuk digunakan oleh pelaku bullying. Seperti itu. Nah, 5 faktor itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku bullying itu terjadi. Kita tadi sudah membahas tentang definisi bullying, penyebab bullying, dan jenis-jenis bullying. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dampak yang dapat menyebabkan atau dampak negatif dari perilaku bullying bagi korban bullying. Nah, adik-adik, dampak negatifnya yang pertama yaitu akan menyebabkan suatu stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi psikologis seseorang sehingga tidak jarang atau sering kita temui banyak sekali korban bullying yang mengalami ketakutan-ketakutan akibat atau stres-stres sehingga melakukan penolakan sekolah atau bahkan melakukan bunuh diri. Yang kedua yaitu kecemasan. Nah, kecemasan ini akan juga mempengaruhi bagaimana seorang anak itu melakukan perilaku di lingkungan sosial maupun di sekolahnya. Nah, ketika kecemasan itu memuncak atau meningkat perlahan demi perlahan, maka kecemasan itu juga akan menyebabkan stres bagi seorang anak, sehingga tidak jarang kecemasan itu akan menyebabkan suatu kecemasan sosial atau ketakutan seseorang untuk berkumpul atau bertemu dengan sekelompok orang karena ia berpikir takut untuk dibully. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan prestasi akademik. Ketika seorang anak korban bullying itu mengalami kecemasan berlebih ataupun depresi sehingga mereka akan memilih melakukan kegiatan school refusal atau penolakan sekolah atau fobia sekolah. Ketakutan mereka, kecemasan mereka juga akan mempengaruhi bagaimana anak itu di sekolahnya. Ketika anak itu takut atau memiliki kecemasan berlebih di sekolah, maka prestasinya juga akan menurun. Bahkan ada seorang anak yang menolak untuk pergi sekolah. Nah, bagaimana dengan prestasi anak tersebut? Pasti akan menurunkan di sekolah karena anak itu saja tidak mau pergi ke sekolah atau belajar di sekolah. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita terhindar menjadi seorang pelaku bullying maupun korban bullying? Terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan terdapat strategi yang disebut dengan The Bully Buster. Nah, The Bully Buster ini merupakan suatu strategi yang berfokus pada perubahan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyebab terjadi bullying. Nah, terdapat 2 prinsip utama. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan, yang kedua yaitu pencegahan timbulnya perilaku bullying. Nah, yang pertama, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu maksudnya adalah kita merubah pola interaksi kita antara pelaku bullying dengan korban bullying. Yang awalnya pelaku bullying ini merasa bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada si bullying. Kita rubah dulu bagaimana mereka berkomunikasi, atau dengan cara ubahlah perilaku bullying dengan persahabatan, menjadikan seorang teman itu sebagai sahabat kita atau teman kita, sehingga ketika kita berteman kita tidak boleh melukai teman kita sendiri, baik secara fisik, verbal ataupun psikologis. Kemudian ketika suatu hubungan atau komunikasi itu berjalan dengan baik dalam suatu pertemanan atau persahabatan, maka perilaku bullying itu dapat kita hindari. Prinsip yang kedua yaitu melakukan pencegahan atau penghilangan penyebab-penyebab tertimbulnya perilaku bullying. Nah, ketika perilaku bullying itu dapat kita atasi atau kita cegah penyebab-penyebabnya atau terdeteksi penyebab-penyebabnya, maka perilaku bullying itu dapat kita hindari. Caranya sangat mudah. Ketika kita sudah merasa menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun psikologis, yang harus kita lakukan adalah jangan gengsi atau takut untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Ingat, meminta maaf itu tidak mengeluarkan biaya, juga akan menyebabkan suatu komunikasi yang lurus atau meluruskan kembali komunikasi antara kita dengan teman kita sehingga mencegah terjadinya konflik atau timbulnya perilaku bullying.
dapat juga melakukan pencegahan-pencegahan lainnya. Yang penting, komunikasi yang baik dengan teman salah satunya dan tidak menyebabkan atau mengatakan kata-kata yang dapat menyebabkan orang lain tersakiti. Nah, itu dia penjelasan kita atau terkait stop bullying dan mari bersahabat. Pesan saya, jalinlah komunikasi dengan baik dengan teman sebaya ataupun orang lain di lingkungan kita. Jangan pernah gengsi atau takut mengatakan kata maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Hindarilah untuk melakukan perilaku bullying karena perilaku bullying itu sangat merugikan bagi diri dan orang lain. Nah, di akhir video ini jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi diri di deskripsi video ini ya, dan jangan lupa mengisi absen. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video ini. Jangan lupa like ya dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!